Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 185 menginjak tangga surga. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Melihat Chu Feng akan membunuhnya, Yang Zi tidak lagi memohon dengan lemah lembut dan bangkit untuk menyerang Chu Feng. Liu Biao juga melakukan hal yang sama. Keduanya menggunakan keterampilan bela diri tingkat 5 dan menyalurkan semua kekuatan origin mereka ke dalam keterampilan tersebut. Itu adalah taruhan bagi hidup mereka dan kekuatan itu tidak dapat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Di satu sisi, seekor harimau besar terbentuk dari kekuatan origin. Bulunya berdenyut dan tampak hidup seolah-olah masih hidup. Raungannya cukup untuk mengguncang gunung dan sungai, dan cakarnya dapat menghancurkan puncak gunung. Ia menyerang Chu Feng dengan kekuatan seperti raja dari 10.000 binatang buas. Di sisi lain, pedang-pedang tajam terbentuk oleh kekuatan origin dan tidak tampak seperti ilusi. Pedang-pedang itu tampak nyata dan ada lebih dari 1.000 pedang origin yang berterbangan. Sungguh, ribuan pedang dilepaskan pada saat yang sama dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kuat. Pada saat itu, wajah pemuda kekar dan wanita muda yang memikat itu menegang dan ketakutan terpancar di mata mereka. Serangan di depan mata mereka cukup mudah untuk membunuh mereka berdua tanpa meninggalkan jejak. Jadi, mereka hanya bisa berdiri di belakang Chu Feng. Mereka harus berdiri di belakang pemuda yang lebih muda dari mereka berdua. Wanita muda yang memikat itu bahkan memegang erat pakaian Chu Feng karena Chu Feng adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkannya saat itu. Ho, masih terlalu lemah. Jubah panjang Chu Feng bergerak maju mundur karena angin yang diciptakan oleh kekuatan yang dahsyat. Rambutnya juga berkibar-kibar seperti iblis saat terbang ke atas dan ke bawah. Namun, dia tetap berdiri di tempatnya tanpa menghindar atau menghindar. Senyum tipis bahkan tersungging di wajahnya saat dia diam menunggu serangan itu. Asteris hem. Saat serangan itu hendak menelan mereka, mata Chu Feng tiba-tiba bersinar dan formasi roh yang berkilau dan tembus pandang seperti cermin muncul di depannya. Asteris ledakan. Harimau ganas dan ribuan pedang bertabrakan pada formasi roh yang seperti bongkahan es tipis pada saat yang sama. Seketika, riak dahsyat tercipta dan kekuatannya bahkan mengguncang tanah di bawah kaki Chu Feng. Namun pada akhirnya, mereka masih tidak mampu menembus garis pertahanan Chu Feng. Setelah serangan kedua orang itu menghilang, formasi roh di depan Chu Feng tidak rusak. Bahkan tidak ada retakan. Apakah kamu benar-benar manusia? Dengan kultivasimu, bagaimana kamu bisa memahami metode seperti itu? Liu Biao panik dan ketakutan. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Dia tidak bisa memperlakukannya sebagai manusia, tetapi sebagai monster. Bukan karena aku, Chu Feng, hebat, tapi tidak ada di antara kalian yang pernah melihat orang yang benar-benar kuat. Chu Feng tersenyum pahit karena tiba-tiba teringat gadis berpakaian ungu itu. Di mata banyak orang, dia sudah menjadi monster. Namun, jika dibandingkan dengan gadis berpakaian ungu itu, dia terlihat biasa saja. Itulah jarak antara kedua manusia itu. Bajingan. Melihat bahwa serangan terhadap Chu Feng tidak berguna, Yang Zi mulai menyerang formasi roh yang mengunci mereka di dalamnya. Namun, dia masih tidak berguna dan itu membuatnya marah seperti badai, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Akhirnya, wajah Chu Feng berubah dingin dan saat dia hampir tidak mengangkat tangannya, petir menyambar keluar darinya dan setelah itu, berubah menjadi dua naga petir besar. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan setelah mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, mereka terbang menuju Yang Zi dan Liu Biao. Jurus petir ketiga. Jurus ini bukan lagi jurus terkuat Chu Feng, tetapi jika digunakan pada saat itu, kekuatannya masih jauh lebih dahsyat. Mirip dengan seorang ahli alam surga yang masih bisa menggunakan jurus bela diri tingkat 1 untuk menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Chu Feng, aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Itulah kata-kata yang terakhir diucapkan Yang Zi karena ketika naga petir melahap tubuhnya, dia bahkan tidak mengeluarkan suara apapun. Dia terbakar habis dan tidak ada satupun mayat yang tersisa. Setelah membunuh Yang Zi dan Liu Biao, Chu Feng menggunakan jurus petir ketiga untuk menghancurkan 3 mayat lainnya. Dia benar-benar tidak meninggalkan jejak apapun. Saya harap kalian berdua bisa merahasiakan masalah ini. Setelah menyelesaikan semua itu, Chu Feng tersenyum dan berkata kepada pemuda dan gadis muda itu. Jangan khawatir, kami sama sekali tidak akan membocorkan sepatah kata pun tentang hal ini. Gadis muda dan pemuda itu berjanji dengan segala yang mereka miliki. Meskipun Chu Feng tersenyum ramah kepada mereka, setelah melihat apa yang dapat dilakukannya, dari lubuk hati mereka sudah merasa takut terhadap Chu Feng. Lagi pula, masalah itu ada hubungannya dengan mereka. Kalau mereka sampai menyebarkannya, akan ada 100 masalah tapi tidak ada manfaatnya. Jadi, wajar saja kalau mereka akan merahasiakannya. Cara yang sangat kejam. Membunuh dan menghilangkan jejak ia.
Namun tepat pada saat itu, sebuah suara dari dekat tiba-tiba terdengar. Siapa? Chu Feng sedikit mengernyit karena perubahan mendadak itu. Dia menyebarkan kekuatan rohnya tetapi dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura di dekatnya. Haha, takut. Jangan khawatir, kita sudah terbiasa dengan hal-hal ini dan kita tidak akan membicarakannya. Suara itu terdengar lagi. Di balik patung batu yang tinggi, dua sosok berjalan keluar. Mereka adalah dua pemuda. Penampilan mereka tidak biasa dan pakaian hitam khusus yang mereka kenakan adalah pakaian klan Jie. Klan Jie. Pada saat itu, tidak hanya Chu Feng, bahkan pemuda kekar dan wanita yang memikat itu merasa sangat terkejut karena nama klan Jie terlalu terkenal. Itu mewakili puncak spiritualis dunia dan mereka adalah idola bagi banyak spiritualis dunia. Apa maksud kalian berdua dengan diam-diam bersembunyi di sana? Tatapan Chu Feng bagaikan obor saat ia menatap kedua orang itu. Meskipun mereka dekat dan berada di depan mata mereka, Chu Feng tetap tidak dapat merasakan aura mereka. Mereka seperti udara dan Chu Feng tahu bahwa kedua orang itu tidak sederhana. Kami hanya kebetulan lewat. Karena kami melihat pertarungan yang cukup menghibur, kami berhenti untuk melihatnya. Pemuda yang sedikit lebih tinggi itu tersenyum tipis dan berkata, pertarungan yang menghibur. Mereka hanya segerombolan sampah dari Provinsi Azure. Anjing menggigit anjing. Pemuda yang sedikit lebih pendek itu menunjukkan ekspresi jijik. Sampah dari Provinsi Azure. Kalian berdua. Setelah mendengar kata-kata pemuda yang sedikit lebih pendek, wajah Chu Feng jelas tidak senang. Pada akhirnya, dia masih dari Provinsi Azure jadi tentu saja dia tidak suka orang-orang mengejek Provinsi Azure-nya. Kami adalah tangga menuju surga yang tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Kau hanya bisa mengagumi kami. Pemuda yang sedikit lebih pendek itu memiliki ekspresi puas diri di wajahnya saat dia memandang Chu Feng dengan jijik serta pemuda yang tegap dan kecantikan yang memikat di belakang Chu Feng. Pada saat itu, belum lagi Chu Feng, bahkan pemuda bertubuh tegap dan wanita muda yang memikat itu sangat tidak senang. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya karena mereka adalah orang-orang dari klan Jie. Mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Hus tiba-tiba, Chu Feng menyerang. Tanpa peringatan apapun, ia menyerang pemuda yang sedikit lebih pendek itu dengan metode kilatnya. Pemuda yang sedikit lebih pendek itu tidak sederhana, jadi dia dengan cepat menyadari tindakan Chu Feng. Dengan mendengus dingin, dia memancarkan auranya dari alam origin tingkat 5. Dia tidak hanya tidak menghindar atau menghindarinya, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ke arah Chu Feng. Namun, dia masih meremehkan Chu Feng. Dengan kilatan petir di bawah kaki Chu Feng, dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pemuda yang sedikit lebih pendek. Hati-hati. Sebagai tanggapan, pemuda yang sedikit lebih tinggi itu berteriak tetapi sudah terlambat. Chu Feng menendang pinggang pemuda yang sedikit lebih pendek itu, dan karena dia lengah, pemuda yang sedikit lebih pendek itu langsung jatuh tertelungkup ke tanah. Sialan kau, Mem. Pemuda yang sedikit lebih pendek itu sangat marah saat dia membuka mulutnya dan hendak mengumpat, namun sebelum dia selesai berbicara, kaki Chu Feng sudah turun dari surga dan mendarat di atas otaknya, dengan ganas memaksakan wajahnya ke tanah. Bagiku, Chu Feng, tangga menuju surga bukan untuk dicari, melainkan untuk diinjak.